Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Anggun Wigati, NIM 2100010012 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan kelas A. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil resumen 3 bab saya dari buku The Management Handbook. Langsung saja, di bab yang pertama yaitu tentang organisasi dan koordinasi. Pengertian keberorganisasian, yaitu menyelaraskan kepentingan strategis dengan prioritas operasional. Adapun tujuan organisasi dan koordinasi, yaitu untuk membuat fungsi seluruh institusi lebih dapat diprediksi dan output-nya pun lebih efektif. Adapun bentuk dan proses organisasi. Nah, secara teori, ada 3 bentuk organisasi fundamental dapat dibedakan, yaitu hierarki, jaringan, dan pasar. Yang pertama, hierarki. Dalam hierarki, koordinasi terjadi secara horizontal antara tugas-tugas fungsional dan secara vertikal melalui kerangka komando dan kontrol. Yang kedua, jaringan. Di sisi lain, terdiri dari beberapa organisasi yang terikat secara longgar dengan koordinasi yang dihasilkan dari interaksi berulang daripada pengaturan formal. Yang ketiga, hierarki. Di pasar mekanisme, koordinasi utama adalah penawaran dan permintaan. Misi lapangan PBB adalah campuran dari hierarki dan bentuk jaringan organisasi. Pengorganisasian sendiri dapat dibagi menjadi 2 proses dasar. Yang pertama spesialisasi dan yang kedua koordinasi. Spesialisasi dalam pengorganisasian maksudnya mengacu pada pemecahan suatu proses menjadi subproses dan penugasan staf dan sumber daya yang sesuai. Kebutuhan akan spesialisasi di dalam PBB telah menyebabkan terciptanya banyak badan khusus PBB atau dana dan program seperti UNDP, UNFPA, UNHCR, WFP, dan lain-lain yang beroperasi bersama misi PBB di lapangan. Nah, seperti disebutkan di atas, organisasi-organisasi lain ini mematuhi prinsip dan prioritas mereka sendiri, dan masing-masing memiliki struktur manajemen, hierarkis, dan badan pengawasan antar pemerintah mereka sendiri. Selanjutnya, yang kedua, koordinasi. Koordinasi dalam pengorganisasian dapat dipahami sebagai rekoneksi dari berbagai hasil subproses. Sementara badan-badan dan departemen-departemen PBB yang disebutkan di atas tadi itu adalah khusus. Mereka juga dihubungkan bersama oleh Ikatan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan semakin meningkat oleh jaringan hubungan antara lembaga yang integratif, badan antar lembaga, kelompok kerja, dan struktur koordinasi longgar lainnya seperti ad hoc, gugus tugas, dan lain-lainnya. Selanjutnya, pengembangan organisasi dalam pengorganisasian. Pengembangan organisasi sendiri mengacu pada pengelolaan perubahan dalam organisasi untuk membuat transformasi proses yang lebih disengaja dengan tujuan meningkatkan kelangsungan hidup dan efektivitas organisasi. Selanjutnya, misi PBB terintegrasi. Pada Juni 2008, setelah konsultasi luas dengan bagian-bagian utama PBB, Komite Kebijakan Sekretaris Jenderal menegaskan kembali integrasi sebagai prinsip panduan untuk keterlibatan dalam situasi konflik dan pasca konflik. Dinyatakan dengan jelas bahwa prinsip tersebut harus diterapkan dimanapun PBB memiliki country team atau terdiri dari badan-badan PBB, dana, dan program yang beroperasi di negara tersebut, dan operasi pemeliharaan perdamaian multidimensi atau misi ataupun kantor politik.
Selanjutnya, keterbatasan integrasi PBB. Secara umum, reformasi integrasi ditunjukkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi perdamaian PBB. Peningkatan efisiensi seharusnya merupakan hasil dari penghapusan struktur administrasi duplikat dan peningkatan penggunaan sumber daya. Sementara efektivitas diperoleh dari implementasi kegiatan yang lebih koheren di bawah satu visi. Namun, terlepas dari evolusi yang cukup besar dari konsep integrasi di dalam PBB, manfaat integrasi yang dimaksudkan belum sepenuhnya terwujud karena realitas struktur dan politik dari pekerjaan PBB. Maksudnya karena yang pertama, bisa jadi karena koherensi di antara aktor-aktor PBB telah dirusak oleh perbedaan sistem administrasi dan keuangan di antara dana, badan, dan program PBB. Dan yang kedua, bisa jadi karena koordinasi yang bisa dibilang paling penting di negara yang terkena dampak konflik itu adalah dengan pemerintah, tuan rumah, dan penduduknya. Nah, selanjutnya ada pun contoh kasusnya. Yang pertama, contoh kasus yang pertama itu tentang integrasi dan koordinasi PBB di Burudin 2007 sampai 2010. Di mana pada bulan November 2005, pemerintah Burudin yang terpilih secara demokratis meminta agar PBB menarik komponen militer dari operasi pemeliharaan perdamaian yang berusia 17 bulan. Nah, setelah beberapa waktu menyuarakan pandangan ONUB dan GOB, Sekretaris Jenderal merekomendasikan kepada Dewan Keamanan pembentuk kantor terpadu BINUP sebagai kehadiran lanjutan untuk menyatukan dan mengordinasikan tanggapan PBB terhadap perdamaian. Contoh kasus yang keduanya yaitu tentang desentralisasi, delegasi, dan koordinasi dalam operasi perdamaian PBB yang besar dan multidimensi. Koordinasi regional di Sundan Selatan. Nah, setelah dibentuk oleh resolusi Dewan Keamanan PBB pada tahun 1590, misi PBB di Sundan dibentuk untuk mendukung pelaksanaan perjanjian perdamaian komprehensif antara utara dan selatan. Dengan demikian, UNMIS terpaksa ditempatkan di kedua bagian negara tersebut. Selanjutnya, rangkuman bab 2 tentang kepemimpinan. Kepemimpinan pada umumnya terkait dengan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, memotivasi, dan menginspirasi orang lain. Adapun tentang visioner dalam kepemimpinan. Di sini maksudnya pemimpin yang efektif mampu menyusun visi untuk bergerak melampaui status quo. Visi yang jelas, fokus, dan mudah dipahami. Meskipun proses yang diperlukan untuk implementasinya panjang dan rumit. Selanjutnya, komunikator dan pendengar dalam kepemimpinan. Maksudnya, sama-sama pentingnya dengan kemampuan untuk menyusun visi, yaitu kemampuan untuk mengomunikasikannya dengan jelas dan ringkas. Sekalipun mengimplementasikan visi adalah proses yang rumit, menjelaskannya tidak seharusnya demikian. Orang tidak akan mendukung apa yang tidak akan dapat mereka pahami sepenuhnya. Selanjutnya, adapun motivator dalam kepemimpinan. Di sini telah dikatakan bahwa di PBB, kepemimpinan yang kuat dan tidak adanya kepemimpinan memiliki efek pengganda yang tidak proporsional. Pemimpin yang kuat menarik staf terbaik dan mengeluarkan yang terbaik dari semua staf, di mana kepemimpinan tidak ada dan moral buruk. Staf yang bisa pergi, yang lain tetap tinggal tetapi dapat menjadi kecewa. Selanjutnya, penengah dalam kepemimpinan. Memahami sifat konflik dan mempelajari keterampilan resolusi konflik sederhana membantu Anda
berkontribusi pada lingkungan kerja yang ramah dan adil. Sementara pemicu konflik mungkin sepele, alasan yang mendasari permusuhan di tempat kerja umumnya lebih luas. Dari komunikasi yang buruk hingga bentrokan kepribadian atau gaya kerja yang berbeda. Nah, di sini adapun alasannya, adapun alasannya. Yang pertama, adapun alasan intervensi untuk mengelola konflik sebelum menjadi krisis gitu, maksudnya menjadi lebih besar. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah menyelesaikan konflik. Itu bukanlah menghindarinya, melainkan bertemu dengan para antagonis bersama-sama, mendengarkan apa yang mereka katakan dan meringkas apa yang mereka masalahkan yang telah mereka gambarkan untuk memastikan ada pemahaman yang sama. Yang kedua, meminta setiap peserta untuk menjelaskan tindakan spesifikasi yang mereka ingin lihat diambil dari pihak lain yang akan menyelesaikan perbedaannya. Bahkan, antagonis tahu bahwa Anda tidak akan memilih pihak dan bahwa Anda mengharapkan individu untuk mengatasi konflik secara proaktif. Nah, yang terakhir nih, yakinkan kedua belah pihak bahwa Anda memiliki keyakinan pada kemampuan mereka untuk menyelesaikan perbedaan mereka. Nah, tetapkan waktu juga untuk meninjau kemajuan. Selanjutnya, pembangunan koalisi. Pembangunan koalisi dalam kepemimpinan maksudnya, kepemimpinan itu tentang membangun koalisi baik secara internal maupun eksternal, mempertahankan aliansi strategis, dan menjangkau lintas hierarki dan lintas budaya. Pemikiran strategis semacam itu membutuhkan kebijaksanaan politik tanpa menjadi tercemar secara politik. Selanjutnya, akuntabel dalam kepemimpinan. Nah, pemimpin yang baik membuat keputusan yang baik. Mereka melakukan ini dengan mengidentifikasi dan menilai biaya relatif, manfaat, dan risiko yang melekat dalam setiap keputusan. Mereka juga memiliki keterampilan untuk mengkomunikasikan keputusan mereka dengan baik. Nah, hal ini terutama penting nih ketika keputusan tersebut akan berdampak negatif pada individu ataupun kelompok. Selanjutnya, berkepala dingin dalam kepemimpinan. Salah satu krisis memunculkan pemimpin yang paling tidak mungkin. Mereka bisa menjadi orang-orang yang pendiam, tetapi memiliki kemampuan luar biasa untuk menemukan solusi segera atas masalahnya. Mereka juga bisa menjadi orang-orang yang memiliki jaringan sendiri dan akan dapat menemukan sumber daya yang dibutuhkannya. Pembuat contoh. Misalnya gini, menjadi pemimpin di PBB berarti berkomitmen penuh dan prinsip dan praktik pada nilai-nilai. Dan dengan demikian menjadi contoh bagi staf PBB lainnya tentang bagaimana berperilaku saat menjadi tamu di negara lain. Karena posisinya dalam organisasi, para manajer lebih diawasi dan dikaitkan dengan PBB. Adapun contoh kasusnya nih, kasus yang pertama yaitu tentang profil seorang pemimpin Ralph Equus. Awal Mei 1991, setelah Perang Irak-Kuwait, seorang diplomat Swedia yang bijaksana, Duta Besar Ralph Equus tiba di New York atas permintaan Dewan Keamanan. Dia setuju untuk mengambil posisi sebagai Ketua Eksekutif Komisi Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNSCOM. Tugasnya sendiri adalah mengarahkan penghancuran senjata pemusnah massal Irak dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah Irak membangun kembali persenjataannya. Kasus yang kedua, yaitu tentang profil seorang pemimpin Sergio Vieira de Mello. Sergio Vieira de Mello telah menjadi pegawai negeri sipil PBB selama 34 tahun dan salah satu pemimpin PBB yang paling berbakat ketika dia meninggal dalam serangan teroris di markas besar PBB di Irak pada 19 Agustus 2003. Nah, dalam studinya tentang kepemimpinan di PBB, menunjukkan bahwa meskipun Vieira de Mello tidak pernah menghabiskan lebih dari 3 tahun di posisi yang sama, pencapaiannya seringkali jauh karena keterampilan kepemimpinannya tadi.
dan kemampuannya untuk mendapatkan kepercayaan dari banyak pemangku kepentingan yang berbeda. Nah, selanjutnya rangkuman bab 4 tentang komunikasi. Komunikasi adalah fungsi manajerial inti yang mencakup tidak hanya pertukaran informasi, tetapi juga pengelolaan informasi di dalam dan di luar organisasi. Membangun kepercayaan dalam komunikasi. Maksudnya, kita mempercayai adalah balok bangunan komunikasi yang paling efektif. Seorang manajer dapat membangun kepercayaan dengan timnya, dengan memberikan mereka informasi, misalnya ringkasan pertemuan yang dia hadiri, dan mendorong mereka untuk berbagi dan mendiskusikan informasi secara terbuka. Komunikasi lisan. Komunikasi lisan maksudnya komunikasi verbal yang baik, memerlukan kedua komponen dialog, penyampaian pemikiran dan ide yang efektif, serta mendengarkan secara aktif rekan-rekan. Berkomunikasi hanya dapat bermakna dalam pertukaran dua arah. Oleh karena itu, pentingnya mendengarkan orang lain secara aktif. Nah, secara umum, ketika berbicara di depan umum, seorang presenter harus bertujuan untuk apa? Yang pertama, sederhanakan. Hanya sampaikan pesan Anda dalam pola yang mudah diikuti, baik dari segi logika maupun diksi. Ingatlah bahwa untuk audiens Anda, mendengarkan selalu lebih sulit daripada membaca. Jadi, argumen lisan harus lebih sederhana daripada yang tertulis. Yang kedua, siapkan. Maksudnya, pikirkan tentang kemungkinan pertanyaan dari pendengar Anda tadi. Dan yang ketiga, bersikaplah jelas tetapi alami. Maksudnya audiens Anda tidak akan memperhatikan jika Anda tampaknya tidak tertarik dengan apa yang Anda katakan. Maka bicaralah dengan antusias tetapi dengan kecepatan yang alami dan lambat. Selanjutnya, komunikasi tertulis. Maksudnya, keterampilan untuk menyampaikan pesan yang jelas, ringkas, dan informatif melalui kata-kata tertulis. Pentingnya menyampaikan informasi secara akurat dan efisien, secara internal tidak dapat dilebih-lebihkan. Dengan demikian, komunikasi tertulis merupakan alat penting untuk memori institusional dan manajemen pengetahuan. Selanjutnya, komunikasi eksternal. Maksudnya, ini. Misalkan, misi lapangan memiliki tugas informal publik atau bio yang secara resmi bertanggung jawab atas hubungan eksternal. Namun, dalam lingkup mandat masing-masing, personel misi lapangan berinteraksi dengan sejumlah pemangku kepentingan eksternal yang berbeda setiap harinya. Mulai dari otoritas nasional dan lokal, partai politik, dan organisasi masyarakat sipil, hingga organisasi kemampuan internasional dan komunitas donor. Selanjutnya, komunikasi lintas budaya. Maksudnya, komunikasi lintas budaya yang sukses membutuhkan pendengar yang aktif, pengamatan yang tajam, dan penerimaan perbedaan untuk mengelola dan mendapatkan hasil maksimal dari tim. Nah, itu juga penting untuk memahami perbedaan budaya dasar dan bagaimana menerapkan wawasan agar secara praktis. Adapun budaya individualisme versus kolektivisme. Budaya individualistis cenderung menghargai orang yang berprestasi tinggi sebagai panutan dan menghargai mereka. Budaya seperti itu kurang mementingkan pencapaian kelompok yang bermanfaat. Mereka juga lebih cenderung menghargai efisien dan pencapaian daripada harmoni dan persatuan. Jadi, dalam budaya individualis, adapun instruksi sering singkat dan berwibawa. Contohnya yang pertama, keputusan dapat dibuat dengan sedikit musyawarah ataupun mufakat. Yang kedua, hadiah pergi ke orang-orang dengan catatan prestasi individu. Yang ketiga, komunikasi itu juga cenderung mengalir dari atas ke bawah.
Dan yang keempat, kritik diungkapkan secara langsung dan terkadang juga bisa diungkapkan langsung di depan umum. Adapun sekuler versus budaya keagamaan. Budaya agama mempertahankan bahwa kekuatan yang lebih tinggi telah mengungkapkan aturan dan nilai yang jelas dan tidak dapat diganggu-gugat untuk dijalani. Sering ditulis juga dalam teks-teks yang suci. Masyarakat sekuler ditandai dengan pemberlakuan pemisahan yang tegas antara keyakinan agama dan urusan negara. Masyarakat ini banyak warganya lebih menghargai sains daripada keyakinan dan menekankan keterbukaan mereka terhadap berbagai keyakinan dan pandangan. Selanjutnya, adapun militer versus budaya sipil. Maksudnya komponen militer dari sebuah misi kan cenderung mengikuti hierarki yang ketat, lebih dari bagian misi lainnya, cenderung membawa pengalaman perencanaan yang lebih besar. Budaya militer ini nantinya dapat mempengaruhi cara tentara gimana menjaga perdamaian berkomunikasinya, berkoordinasi, dan membuat keputusan baik di dalam barisan mereka maupun dengan rekan sipilnya. Nah, yang terakhir, adapun contoh kasusnya. Kasus yang pertama, yaitu tentang mengomunikasikan mandat dan mengelola harapan. Dan contoh kasus yang kedua yaitu komunikasi dua arah dengan staf. Nah, demikianlah hasil presentasi rangkuman saya. Selebihnya saya mohon maaf jika ada yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.